Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 348. Berani Anda untuk menyamakan gym seni bela diri mereka dengan saya? Apa? Li Qianhao terkejut sedikit, lalu segera mengangguk dan melanjutkan, "Oke, aku pergi sekarang." Setelah berbicara, dia berbalik dan lari. Saat Lin Yu hendak mengangkat kakinya dan berjalan menuju He Ziheng, dia tiba-tiba menemukan sekelompok orang yang buru-buru mendekat. Itu adalah He Ziqin dan putra dan putrinya, diikuti oleh beberapa pengawal berbaju hitam. "Saudaraku, kamu di sini." Setelah He Ziheng melihat mata He Ziqin berbinar, dia sepertinya melihat secercah harapan, tapi masih ada kepahitan yang kuat di wajahnya. Jelas dia belum lega dari pukulan tadi. "Bagaimana situasinya?" He Ziqin bertanya dengan wajah tenang, melihat lampu merah di atas ruang gawat darurat dengan punggung tangan. "Tidak begitu baik, dokter mengatakan bahwa Jin Qi mungkin berdiri di paruh berikutnya dari hidupnya." "Tidak bisa berdiri." He Ziheng menundukkan kepalanya. Tenggorokannya sepertinya tersumbat oleh sesuatu, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Meskipun dia selalu memukuli dan memarahi putra yang tidak kompeten ini, dia sangat menyayangi putra yang berharga ini di tulangnya. Sekarang dia tahu bahwa putranya telah berakhir seperti ini, dia hanya merasa seperti tertusuk pisau, dan dia ingin menanggung rasa sakit untuk putranya. "Saudaraku, kamu harus memanggil kami yang menembak." Ibu He Jinqi bergegas dan berkata sambil menangis. "Tarik dia pergi." He Ziqin mengerutkan kening dan melirik adik-adiknya. "Minggir." He Ziheng dengan cepat menarik istrinya pergi dan membiarkannya duduk. He Ziqin berkata dengan sungguh-sungguh, "Ziheng, bagaimana aku memberitahumu sebelumnya, selalu biarkan kamu mendisiplinkannya, dan membuatnya tidak terlalu merepotkan. Kamu tidak ingin mendengarkan, bagaimana dengan itu? Kakinya telah dipotong oleh orang lain. Saya benar-benar menyalahkan diri saya sendiri." Yang mengejutkan adalah He Ziqin tidak hanya tidak berbicara untuk menghiburnya, tapi malah memarahi He Ziheng. "Ya, Sansu, Jin Qi adalah orang yang sangat besar, dan kamu membiarkan dia bermain-main dengan beberapa bajingan kecil sepanjang hari. Kamu seharusnya mengharapkan dia untuk berakhir seperti ini cepat atau lambat." He Yanyan memutar matanya. Kata suam-suam kuku. "Kakak, kamu keterlaluan." He Jinyu mengerutkan kening dan berkata kepada saudara perempuannya, berbalik dan berkata kepada He Ziheng, "Tapi kamu juga Sansu, saudara laki-laki saya adalah orang yang besar, kamu masih membiarkan dia membuka sasana seni bela diri, dan membuka sasana seni bela diri. Apakah ada masa depan? Sesuatu akhirnya terjadi sekarang, kan?" Wajah He Ziheng cemberut dan pucat ketika dia mendengarkan kata-kata dingin dari orang banyak. Dia sedikit terkejut. Jelas sekali bahwa kerabat keluarganya dipukuli. Dia tidak menyangka bahwa keluarga kakak laki-laki tertua akan memiliki kata yang menghibur. Itu hanya pembicaraan yang dingin. "Jin Qi tidak seperti yang kamu katakan. Jangan salahkan dia untuk ini." Pada saat ini, Wan Xiaofeng, yang sedang menyusut di bayang-bayang koridor, tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan berdiri untuk memperdebatkan He Jinqi. "Paman He, sasana tinju kami buka hari ini, tetapi orang-orang Jepang dari sasana tinju di sebelah pergi ke sasana tinju kami untuk menantang dan menghina seni bela diri Tiongkok kami. Jin Qi tidak marah, jadi dia menantang mereka dan mulai berkelahi dengan mereka. Kubilang, dia juga ingin memenangkan kejayaan bagi negara." Wan Xiaofeng menoleh ke He Ziheng dan menjelaskan dengan hati-hati. Sejujurnya, saat itu, semua orang di sasana tinju, termasuk dia, terkesan dengan semangat He Jinqi, dan jika Tezuka tidak bermain trik, Jinqi pasti menang. Menangkan kemuliaan bagi negara. Dipukuli seperti beruang juga disebut memenangkan kemuliaan bagi negara. Menurutku itu memalukan bagi negara.
He Yanyan memutar matanya dan mencibir dengan nada pahit, mengingat bahwa He Jinqi dan Lin Yu sedang melakukan perundungan bersama penampilannya, memikirkan bagaimana He Jinqi bisa menjadi lumpuh di paruh berikutnya hidupnya, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan, itu karena saudara ketiga saya telah bersama Anda anak-anak yang hilang sepanjang hari, yang mengarah pada hasil hari ini. He Jinyu juga menatap Wan Xiaofeng dengan dingin. Dia selalu mengklaim sebagai bakat muda, dan dia sangat cuek dengan pria seperti Wan Xiaofeng. Saudaraku, jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Xiaofeng, itu tidak semua tanggung jawab Jinqi. He Ziheng berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai pamannya, kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tuning, bagaimana saya bisa melakukannya? He Zikin mengerutkan kening dan berkata, pernahkah Anda mendengar bahwa pihak lain adalah orang Jepang? Seberapa sensitif identitas saya, tahukah Anda? Jika saya tidak bisa mengatasinya sedikit, ini terlibat dalam perselisihan nasional. Dia dengan sukarela menantang orang lain, tidak heran mereka. He Ziheng menggertakkan giginya dengan erat, dan berkata, saudaraku, masalah ini yang kamu inginkan, jadi lupakan saja. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak melakukannya? Mengapa? Apakah Anda hampir mencapai tagihan medis itu? Ayo, saya akan membantu Anda, kata He Zikin dingin. Dia saat ini berada dalam periode puncak karirnya, dan sangat tidak mungkin baginya untuk mengambil risiko apapun untuk siapapun. Kakak laki-laki. He Ziheng merasakan panah menembus jantungnya, matanya merah karena air mata, dia menatap He Zikin dengan luar biasa di wajahnya, dan gemetar, Jinqi adalah keponakanmu. Jika saudara kedua ada di sini, dia tidak akan pernah berkata kata-kata seperti itu. Kedua, kemudian kamu menemukan saudara kedua kamu untuk kembali dan membantumu. He Zikin mendengar dia menyebutkan anak keduanya, jejak kemarahan melintas di wajahnya, dan dia sepertinya tidak suka He Ziheng menyebut anak keduanya. Bagus. He Ziheng mencibir, menggelengkan kepalanya dan menatap He Zikin, wajahnya penuh kekecewaan, dan tersedak, kakak laki-laki saya benar-benar tidak berharap Anda mengatakan itu, sejak saya masih muda, saya selalu berada di sisi Anda. Terhadap saudara kedua, bahkan insiden itu saat itu, saya bersembunyi dari saudara kedua dan membantu Anda. Diam. Hati He Zikin bergetar, dan menyela dia dengan suara marah, dan berkata dengan muram, jaga mulutmu yang bau. Kalau tidak, tak satu pun dari kita akan menghasilkan buah yang baik. Jelas kata-kata He Ziheng melibatkan Nilin He Zikin. Kulit He Ziheng juga berubah, dan dia sepertinya merasa bahwa dia seharusnya tidak mengungkit masalah ini, jadi dia menundukkan kepalanya dengan wajah cemberut. Lin Yu mendengar semua yang mereka katakan, dan tidak bisa tidak mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang apa yang baru saja mereka sebutkan, dan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan dengan tuan kedua dari keluarga He. Oke, saya akan menghubungi kedutaan besar Jepang untuk memprotes dan memulangkan orang-orang Jepang ini. He Zikin menghela nafas, mengerutkan kening dan melirik ke arah He Ziheng. Baru saja pulang kembali ke negara ini. He Ziheng mengepalkan tinjunya, jelas tidak bisa menelan nafas ini di dalam hatinya, berpikir itu terlalu murah untuk mereka. Kalau tidak, cari seseorang untuk mengalahkan mereka. Jika kamu tahu bahwa kamu dan aku akan habis. He Zikin berkata dengan marah, lagi pula, bisakah kamu mengalahkan mereka? Wajah He Ziheng pucat. Dia berbalik dan membanting tinju ke dinding di sampingnya, tanpa berbicara. Lin Yu sudah pergi ke meja resepsionis untuk menulis resep dengan pena dan kertas, dan kemudian berjalan ke He Ziheng dan berbisik, Paman He, menurut dokter, kondisi Jinqi seharusnya patah tulang pergelangan kaki yang diperparah. Saya meresepkan resep untuk menguatkan tulangnya. Jika Anda memberinya 2 dosis setiap pagi dan sore,
jika Anda bersikeras meminumnya selama sebulan, tulangnya akan tumbuh kembali dan tidak akan ada gejala sisa. He Ziheng mendongak dan melihat Lin Yu, dia tidak bisa menahan tercengang. Jelas dia tidak berharap Lin Yu ada di sini, dan dia tidak berharap Lin Yu meresepkan resep untuk putranya sendiri. Lagi pula, dia tidak berurusan dengan Lin Yu banyak sebelumnya, tetapi dia dengan cepat saya ingat bahwa putra saya tampaknya bermain baik dengannya. Dia tahu tentang keterampilan medis Lin Yu. He Yanyan digigit ular, dan semua praktisi pengobatan Tiongkok tidak berdaya. Pada akhirnya, Lin Yu menyembuhkannya. Jadi karena Lin Yu berkata bahwa resep ini akan membuat putranya sebaik sebelumnya, maka tidak ada masalah dalam menentukan. Tapi setelah Lin Yu mendengar apa yang dikatakan He Yanyan barusan, dia menyesal telah merawatnya. Tahukah kamu, ketika dia digigit ular, Dr. He Jinqi berlari memanggil juga He Jinqi yang meminta Lin Yu untuk menyelamatkannya. Wanita seperti ini begitu kejam kepada sepupunya sendiri, terlihat hati dan hatinya yang serba hitam, dan membuang-buang udara untuk hidup di dunia ini. Paman He, kenapa kamu tidak percaya dengan kemampuan medisku? Lin Yu melihat He Ziheng dengan linglung dan tidak bisa tidak bertanya. Tidak. He Ziheng buru-buru mengambil resep dari Lin Yu dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan He, terima kasih. Pada saat ini, hatinya campur aduk. Saudara laki-laki, keponakan, dan keponakannya sendiri diam-diam mengabaikan dan bahkan mengejek apa yang terjadi pada putranya, dan He Jiarong yang tidak ada hubungannya dengan keluarganya dapat rukun tanpa syarat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hangat dan dingin, hangat dan dingin. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menahan perasaan bahwa He Jiarong yang bersemangat memang agak mirip dengan saudara keduanya yang heroik. Tuan He, aku benar-benar merepotkanmu, dan membiarkanmu bekerja keras. Jangan khawatir, cinta ini diingat oleh keluarga He kita. He Zikin melirik Lin Yu dan mendengus dingin, meskipun dia masih tidak terlalu memperlakukan Lin Yu. Ya, tetapi dia harus mengakui bahwa keterampilan medis Lin Yu sangat kuat. Direktur He, saya pikir Anda telah salah paham. Dengan wajah keluarga He Anda, itu benar-benar tidak layak untuk bantuan saya dengan resep rahasia nenek moyang saya. Begitu, tapi wajah Jinqi hanya seseorang. Lin Yu tersenyum tipis padanya, setelah berbicara, berbalik dan berjalan keluar. Kamu. Kulit marah He Zikin menjadi pucat, dan dia menatap punggung Lin Yu dengan marah jelas. Apa yang dikatakan Lin Yu dalam kata-katanya berarti bahwa di dalam hatinya, wajah seluruh keluarga He tidak lebih baik dari wajah He Jinqi saja. Apa? Kenapa kami menjual wajahmu? He Yanyan juga mengikuti dengan marah, sepertinya telah melupakan rahmat penyelamat hidup Lin Yu padanya. He Jinyu juga membuka mulutnya untuk mengutuk, tetapi mengingat bagaimana dia harus mengikuti ayahnya untuk memohon pada Lin Yu seperti anjing, dia tidak bisa menelan kata-kata itu lagi. Setelah Lin Yu keluar dari rumah sakit, dia menelepon Li Qianhao dan bertanya, bagaimana, sudahkah saya menemukan apa yang saya minta untuk Anda periksa? Jelas sekali bahwa orang-orang Jepang ini adalah satu kelompok. Selain mereka bertiga, ada lebih dari 20 orang di sasana tinju mereka, dan tingkatan taekwondo dan judo tidak rendah. Li Qianhao buru-buru melaporkan, tetapi mereka saya tidak dapat menemukan informasi spesifik polisi. Saya meminta seorang teman untuk memeriksanya dari Badan Kepolisian Nasional. Tidak ada informasi tentang orang-orang ini. Saya tidak tahu mengapa. Nada suara Li Qianhao tidak bisa menahan rasa curiga. Tidak dapat menemukan informasinya. Lin Yu mengangkat alisnya sedikit, merasa sedikit terkejut, dan untuk membuka sasana tinju, ada cukup 3 atau 5 pelatih, jadi kenapa mereka memiliki begitu banyak orang di sini? Bisa jadi identitas kelompok masyarakat ini tidak sesederhana kelihatannya. Beri aku alamatnya, aku akan pergi dan melihat. Lin Yu berkata dengan suara rendah,
berencana untuk bertemu orang-orang ini secara langsung. Dia tidak peduli dengan pangkat atau identitas lawan, dan dia tidak peduli apa sengketa internasional yang akan dipicu setelah identitasnya sebagai mayor di Departemen Intelijen Militer diketahui. Dia hanya tahu bahwa jika dia berutang, dia akan membayarnya kembali. Maka mereka harus mengembalikannya, dan menggandakannya. Lin Yu naik taksi dan pergi ke tempat di mana Li Qianhao mengirimnya. Li Qianhao sudah menunggu di pinggir jalan. Saudaraku He, sasana tinju mereka ada di sana. Li Qianhao buru-buru menyapanya dan menunjuk ke sasana tinju karate di kejauhan. Lin Yu mendongak, dan melihat pola sinar matahari cerah di pintu sasana tinju. Di bawahnya tertulis, Rising Sun Jingwu Hall. Ada 8 karakter di kedua sisi kusen pintu, dan sisi kiri adalah matahari terbit di timur. Di sebelah kanan adalah kebajikan dan kebenaran tanpa arus. Betapa indahnya matahari, hari ini aku akan membiarkan matahari terbenam untukmu. Lin Yu berkata pada Li Qianhao sambil berjalan, Qianhao, tantang kamu untuk menaikkan level sasana bela diri mereka denganku. Karena hubungan antara Li Qianhui dan Li Qianying, dia tidak memiliki rasa jijik terhadap Li Qianhao, dan setelah kecelakaan He Jinqi, dia segera pergi untuk melapor pada dirinya sendiri. Terlihat sebagai seorang teman, Li Qianhao masih berbicara tentang masa lalu. Turunkan sasana seni bela diri mereka. Li Qianhao sedikit terkejut, dan berkata dengan suara gemetar, apa kita berdua? Ya, hanya kita berdua. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.